Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi fa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kali ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian menyambut tahun baru Hijriah, bulan Muharram, antara peluang dan tantangan untuk menjadi sebuah fenomena kebangkitan umat, atau spirit Muharram, kebangkitan umat antara peluang dan tantangan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bahwa kita dipertemukan di bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Muharram, salah satu di antara 4 bulan suci yang telah Allah tetapkan menjadi bulan yang utama, bulan yang mulia. Ma'asyiral muslimin, apa yang harus kita laksanakan di bulan Muharram, di tahun yang baru ini? Minimal kita harus menyikapinya dengan ada 3 atau 2 permasalahan yang selalu kita hadapi pada setiap kita datang di tahun baru, khususnya sekarang kita berada di abad 15. Ma'asyiral muslimin, sebelumnya marilah kita bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW, seorang uswah hasanah kita dalam perjuangan. Beliaulah yang telah menjadi inspirator bagi semua kalangan yang berkeinginan untuk mengeluarkan masyarakat Islam dari jahiliyah menuju kebangkitan. Tentu saja suri toladannya adalah kehidupan baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang senantiasa beristiqomah untuk beriltizam, bertaasi kepada beliau, sehingga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumal qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada tema bicara kita, yaitu tentang spirit Muharram, kebangkitan umat antara peluang dan tantangan. Sebelum lebih lanjut kita ke pembicaraan yang menjadi topik ataupun menjadi fokus kita, mari kita hantarkan dulu pembicaraan kita. Karena setiap kali kita membicarakan tentang tahun baru Hijriah, pasti kita harus berbicara tentang sejarah hijrah. Yang ini semuanya akan kita ramu dan menjadi suatu bingkai dan kita kemas untuk menjadi prolog ketika kita berbicara tentang sebuah fenomena kebangkitan. Rasulullah SAW ketika mengantarkan para sahabatnya untuk berhijrah, sesungguhnya ada 2 peristiwa besar yang menjadi latar belakang kenapa hijrah itu pilihannya ke Yathrib. Kita tahu tahun ke-10 peristiwa Isra Mi'raj, tahun ke-11 ada 6 orang penduduk Yathrib yang datang ke Mekah pada peristiwa haji. Dan kita tahu haji pada masa itu bukanlah sebuah haji prosesi ibadah, tetapi haji pada waktu itu adalah pasar. Pasar Mekah. Para peniaga datang dari berbagai wilayah, termasuk ada 6 orang datang dari Yathrib untuk mencari tahu tentang Nabi akhir zaman. Kemudian Nabi pun menerangkan, dan 6 orang ini pulang ke Yathrib, dan di tahun ke-12 6 orang tadi kembali dengan 12 orang, yang kemudian terjadi Bai'atul Aqobah yang pertama. 12 orang penduduk Madinah yang semula hanya pengen tahu tentang Islam, pengen tahu tentang Nabi akhir zaman, pada akhirnya mereka memeluk Islam. Dan Rasul mengirim Mus'ab bin Umair dan Amr bin Abdullah bin Ummi Maktum
untuk berangkat ke Madinah mengajarkan Islam, khususnya kepada 12 orang ini, umumnya kepada khalayak Madinah secara keseluruhan. Tahun ke-13 terjadi Bai'atul Aqobah yang kedua, dan bukan hanya 12, bukan kelipatan 24, tetapi yang datang adalah 73. Di antaranya ada 2 orang wanita yang bernama Nusaibah binti Ka'ab, salah satunya sebagai salah seorang di antara yang pertama kali masuk Islam dari kalangan wanita Madinah. Hadirin yang dimuliakan, itulah Bai'atul Aqobah yang kedua. Jadi yang melatar belakangi hijrah Rasulullah ke Yathrib adalah Bai'atul Aqobah pertama, Bai'atul Aqobah kedua. 85 orang Islam Madinah sudah dibaiat untuk membantu dan menolong, melindungi Rasulullah dan para sahabat. Itulah yang membuat Rasulullah memilih Yathrib sebagai destinasi untuk berhijrah, karena Rasul merasa yakin berhijrah ke Madinah para sahabat tidak akan tertolak, justru para sahabat akan disambut. Agama Islam bukan agama yang asing, tetapi agama yang sudah diterima, karena ada 85 orang-orang Madinah yang telah masuk Islam terlebih dahulu, dan mereka sudah menyatakan untuk membela dan mendukung perjuangan Rasulullah SAW. Inilah ma'asyiral muslimin, saya ingin menampilkan sedikit dari sejarah hijrah yang jarang terungkap dalam kajian-kajian sejarah. Biasanya orang berbicara tentang hijrah, tentang Jabal Thur, berhijrah tentang pengepungan rumah Rasul. Itu adalah sebuah peristiwa yang besar juga. Tetapi biasanya orang jarang membahas hijrah, diawali dari Bai'atul Aqobah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasul tiba di kota Madinah dengan sambutan gegap gempita. Apa yang dilakukan Rasulullah untuk membuat sebuah peradaban? Rasul mempersaudarakan. Karena muhajirin berangkat dengan tanpa membawa harta benda. Bahkan sebagian mereka berangkat dengan tanpa membawa keluarga, sehingga yang diperlukan oleh seorang asing di tanah di mana dia singgah pasti memerlukan orang yang melindungi, orang yang mempersaudarakan mereka. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah di kali pertama Rasulullah datang di kota Yathrib adalah al-mu'akhad bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Setelah persaudaraan itu terwujud, kemudian Rasulullah mengawali pendirian masjid. Bila muhajirin dan ansor dipersaudarakan dalam cinta dan kasih sayang, maka ada esensi yang berikutnya yang juga penting, adalah esensi ruhiyah, esensi maknawiyah. Maka Rasulullah mendirikan masjid dengan tangan-tangan yang sudah dijalin kasih sayang, dengan tangan-tangan kaum muslimin antara muhajirin dan ansor yang sudah terbina dalam persaudaraan. Maka terwujudlah masjid yang dibangun dengan cinta dan kasih sayang, keimanan orang-orang muhajirin, keimanan orang-orang ansor yang telah dilebur dalam suatu persaudaraan yang kuat. Bahkan Rasulullah menyatakan lebih kuat dari persaudaraan antara mereka yang bersaudara sedarah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga masjid menjadi tempat berkumpul, masjid tempat berhimpun, masjid tempat di mana mereka bercengkrama. Semakin kokohlah antara muhajirin dan ansor dalam sebuah pembinaan. Tetapi lagi ma'asyiral muslimin, Rasulullah merasakan kekurangan. Bila muhajirin ansor telah terbina dalam persaudaraan, maka ada satu aspek kehidupan yang sangat penting yang kemudian Rasulullah sampaikan kepada Utsman bin Affan, agar Utsman bin Affan membuka pasar. Maka tahap yang ketiga ketika Rasulullah tiba di Madinah adalah membuat pasar. Inilah 3 komponen penting yang dilakukan oleh Rasulullah ketika mengawali sebuah peradaban. 1 adalah komponennya, 1 adalah manusianya atau rijalnya. Rijalnya telah terbina dalam keimanan selama 13 tahun di kota Mekah, kemudian hadir di kota Madinah, diramu
dalam sebuah persaudaraan. Kemudian yang nomor 2, infrastruktur. Infrastrukturnya adalah masjid. Kemudian yang ketiga adalah amwal, yaitu harta. Sehingga dengan 3 pilar ini Rasulullah menjalani kehidupan di kota Kuba. Kemudian beberapa hari kemudian Rasulullah pun sampai ke titik tengah kota Madinah, yaitu di Masjid An-Nabawi. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, awal dari sebuah kemajuan ataupun kejayaan atau sebut saja kebangkitan Islam yang nanti akan kita tarik surut ke belakang ketika kita membicarakan tentang kebangkitan umat di zaman sekarang. Kemudian hadirin yang dimuliakan, topik yang ingin kita sampaikan pada momentum Muharram itu adalah tentang bagaimana kalender Hijriah ini diluncurkan atau diinisiasi oleh seorang cerdas yang bernama Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di tahun ke-15 Hijriah, Umar bin Khattab menerima surat dari gubernur Irak Abu Musa al-Ash'ari. Surat itu datang kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab merasa kesulitan bagaimana cara mengelompokkan arsip-arsip dokumen ketika tahunnya tidak tercantum. Maka Umar pun mengumpulkan 6 sahabat besar. Pada waktu itu ada Thalhah bin Ubaidillah, ada Zubair bin Awam, ada Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Dikumpulkan sahabat-sahabat besar yang 6 orang itu untuk berbicara, merumuskan bagaimana kita membuat kalender Islam. Banyak perdebatan di sana dan tentu tidak harus disampaikan. Ala kulli hal, Ali bin Abi Thalib mempunyai usulan bagaimana kalau kalender Hijriah itu dimulai ataupun kalender Islam itu diawali dari peristiwa hijrah. Banyak pendapat yang dimunculkan ke hadapan Amirul Mukminin. Ada yang berpendapat ingin diawali dari kelahiran Nabi, kemudian itu ditolak karena Nabi bukanlah sosok yang dikultus, khawatir seperti Isa Al-Masih. Ketika tanggalan Romawi diawali dari kelahiran Al-Masih. Kemudian ada yang ingin juga dari wafatnya Nabi, ada yang ingin dari perang Badar. Semua pendapat itu kemudian dikembangkan dan pada akhirnya pendapat Ali bin Abi Thalib itulah yang diterima dari peristiwa hijrah. Apa alasannya? Alasannya karena momentum hijrah adalah momentum yang dimiliki oleh semua kalangan. Anak kecil, perempuan, tua renta, nenek kakek, para pemuda, para politisi, para negarawan, semua terlibat. Muhajirin, Ansor terlibat dalam sebuah prosesi besar yang bernama hijrah. Sehingga momentum hijriah itu menjadi milik bersama, menjadi sebuah kesadaran bersama. Kenapa hijrah? Karena hijrah adalah sebuah titik tolak seseorang untuk bangkit dari keterpurukan. Bila hijrah pada waktu itu adalah hijrah makani, hijrah dari sebuah tempat yang bernama Mekah menuju Yasrib, tetapi pada hakikatnya para sahabat itu melakukan hijrah pada setiap saat. Karena semangat para sahabat itu semangat perubahan. Berubah dari satu kondisi kepada kondisi yang lebih baik, itu sesungguhnya adalah hijrah. Maka spirit hijrah itulah yang dimunculkan. Peristiwa hijrah itulah yang disepakati karena hijrah memiliki banyak dimensi, banyak makna, banyak spirit, banyak motivasi yang dimunculkan dari sebuah kata-kata yang bernama hijrah. Baik, teman-teman sekalian, akhirnya hijrah itu pun disepakati. Kemudian peristiwa hijrah ditarik surut ke belakang, terjadinya pada 15 tahun yang silam. Rasulullah memimpin Madinah 10 tahun, kemudian Abu Bakar memimpin 2 tahun, ditambah Umar bin Khattab 3 tahun, sehingga total menjadi 15 tahun surut ke belakang. Itulah kalender Hijriah dimulai. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sehingga pada saat itu diketahuilah bila peristiwa
perang Badar itu terjadi pada tahun kedua dari peristiwa hijrah. Bilakah perang Khandaq? Pada tahun kelima. Bilakah ada perang Tabuk? Bilakah terjadi Fathu Mekah? Semuanya terukur dari peristiwa hijrah kemudian ditarik maju ke depan. Ada yang terjadi pada tahun ke-7, ada terjadi pada tahun ke-8, yang semuanya itu terjadi dan kemudian diketahui karena Islam memiliki kalender yang bernama kalender Hijriah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, sekarang kita berbicara tentang esensi daripada yang sedang kita bicarakan sekarang, yaitu tentang kebangkitan. Yang harus disepakati ma'asyiral muslimin rahimakumullah adalah sebuah ayat Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum mashathum al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berbicara tentang fenomena kebangkitan antara peluang dan tantangan. Kita sekarang berada di abad 15, abad yang diproyeksikan sebagai abad kebangkitan. Sudah 42 tahun berlalu, tetapi tanda-tanda kebangkitan rasa-rasanya belum begitu terlihat secara nyata, kecuali ada sedikit percikan-percikan ataupun isyarat-isyarat yang semuanya itu harus memompa semangat kita bahwa kita akan bangkit. Apa alasannya umat Islam harus bangkit di abad ke-15 ini? Karena satu-satunya agama yang memiliki peradaban hanyalah agama Islam. Seandainya Barat maju, mereka maju tetapi tidak berbasis agama. Mereka berbasis material, berbasis hawa nafsu. Seandainya komunis pernah maju, mereka pun berbasis tanpa Tuhan. Tetapi satu-satunya agama, bukan Kristen, bukan Majusi, bukan agama Shinto ataupun agama lain yang pernah menjadi pemimpin peradaban selama 7 abad, hanyalah agama Islam. Karena kita pernah mempunyai sejarah bangkit, maka kita semakin memiliki semangat, harapan untuk bangkit. Maka marilah kita bongkar, kita bedah tentang kebangkitan di abad ke-15 ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah satu tahapan yang harus dilalui oleh setiap umat untuk mendapatkan kemenangan adalah hijrah. Nabi Ibrahim berhijrah, membawa Nabi Ismail yang bayi itu, membawa Siti Hajar yang baru saja bersalin, berhijrah, bertemulah dengan kota Mekah. Karena hijrah, maka kota Mekah pun dibuka, Ka'bah pun dibangun. Ini adalah sebuah kebangkitan, tetapi yang mengawalinya adalah hijrahnya Siti Hajar, hijrahnya Nabi Ismail, hijrahnya Nabi Ibrahim. Perjalanan yang begitu panjang melintasi padang pasir membuahkan kemenangan, yaitu dibukanya Buq'ah mal Mubarakah, kota Mekah, di mana kaum muslimin beribadah di sana, mendapatkan poros tengah Ummul Qura, sebuah peradaban munculnya dari kota Mekah. Nabi Musa berhijrah dari kenyamanan istana Fir'aun, berhijrah ke negeri Madian. Pelarian, dikejar oleh tentara-tentara Fir'aun. Tetapi apa yang didapat oleh Nabi Musa? Yang didapat oleh Nabi Musa adalah disambut oleh Nabi Syuaib, dijodohkan dengan putrinya, mendapatkan tempat, mendapatkan pekerjaan dari setelah Nabi Musa terusir dari negeri Mesir. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, jadi hijrah adalah suatu keniscayaan untuk sebuah kemenangan, untuk sebuah kebangkitan. Hijrah itu harus. Bila dulu Rasulullah SAW dengan para sahabat menghadapi hijrah, semua para sahabat satu frekuensi bahwa hijrah haruslah terjadi.
Tidak ada satu orang pun dari sahabat Nabi yang berpikir untuk tidak berangkat. Semuanya berangkat. Kenapa? Karena frekuensi keimanannya sama. Sehingga ketika Rasulullah mengisyaratkan untuk berhijrah, mereka pun berhijrah. Bilal bin Rabah termasuk kafilah yang pertama berangkat untuk berhijrah. Utsman bin Affan termasuk kafilah pertama untuk berhijrah. Dan kafilah yang terakhir adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hijrahnya Rasul dari Mekah menuju Madinah, itulah yang menjadi cikal bakal perang Badar. Itulah yang menjadi cikal bakal Rasulullah dan para sahabat mendapatkan kepercayaan diri bahwa ja'al haqqu wa zahaqal batil, bila kebenaran datang maka kebatilan pun akan tumpas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada saat ini, di saat frekuensi keimanan para kaum muslimin berbeda-beda, maka menyikapi hijrah pun berbeda-beda. Ada yang hijrahnya tahun kemarin, ada yang hijrahnya tahun ini. Ada yang sudah berani berhijrah meninggalkan riba, ada yang belum berani meninggalkan riba. Ada yang kaum muda yang masih dengan pesta-pesta, hura-hura, waktu yang berhambur. Ada juga generasi muda yang sudah merapat ke masjid-masjid, menghafal Quran, mendekatkan diri kepada Al-Quran. Karena frekuensi keimanan kaum muslimin saat ini berbeda-beda, sehingga menyikapi hijrah pun berbeda-beda, dan akibatnya kebangkitan Islam pun terasanya berbeda-beda. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila di antara kita ingin berada pada zona nyaman, maka silahkan memilih untuk tidak berhijrah. Tetapi bersabarlah, kemenangan Islam akan semakin lama datang kepada kita karena kita tidak berinisiatif untuk berhijrah. Tetapi bila di antara kita ingin segera mendapatkan kemenangan, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib, ingin segera kemenangan dan kebangkitan Islam itu tiba, maka mari kita berada pada frekuensi yang sama, berhijrah bersama, berubah bersama, menyongsong kebangkitan Islam bersama. Lalu apa saja yang kita rasakan sekarang agar kita merasakan bahwa kebangkitan Islam itu memang sudah ada? Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, peluang-peluang kebangkitan Islam itu sesungguhnya telah ada. Karena sesungguhnya para pendahulu negeri ini, para pendahulu dari berbagai negara Islam di muka bumi ini sudah memulai gerakan untuk berhijrah. Sehingga sudah mulai terasa tanda-tanda kebangkitan. Di bidang perekonomian kita merasa lembaga-lembaga ekonomi syariah bermunculan di mana-mana. Komunitas-komunitas muda yang mulai sadar tentang bahaya riba sudah mulai menggeliat, membuka di mana-mana. Beberapa karyawan-karyawan bank konvensional sudah mulai berguguran meninggalkan ladang-ladang ribawi. Ini adalah sebuah fenomena yang menarik. Ini adalah sebuah kesadaran, dan bukan kesadaran ini datang dari orang-orang jompo yang sepuh, tetapi datang justru dari anak-anak muda yang mulai sadar tentang perekonomian berbasis syariah akan menjadi solusi tentang keterpurukan perekonomian Indonesia. Kemudian di bidang pendidikan, lembaga pendidikan Islam menjamur di mana-mana dan menjadi pilihan karena ternyata lembaga pendidikan Islam berkualitas. Bukan lagi seperti dulu ketika pesantren dikenal dengan lembaga pendidikan yang kumuh, madrasah-madrasah yang tidak ada gurunya atau yang tidak mempunyai kurikulum. Oh, sekarang lembaga pendidikan Islam sudah menjadi rujukan. Bahkan banyak tokoh-tokoh nasional alumni dari lembaga pendidikan Islam. Kemudian masyaallah, belum lagi dari berbagai dunia yang menawarkan beasiswa-beasiswa ke negara-negara Islam termasuk negara Indonesia. 30 orang berangkat,
orang berangkat untuk kuliah di berbagai universitas Islam di berbagai penjuru dunia. Ini menandakan bahwa kualitas alumni dari lembaga-lembaga sekolah Islam sangat kompetitif untuk bersaing dengan orang-orang yang berlevel internasional. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebangkitan umat Islam yang sekarang digadang-gadang bakal muncul gerakannya dari Indonesia, sebetulnya bukan hanya sebatas sunnatut tadawul wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, bukan karena giliran sekarang bangsa Melayu, setelah bangsa Turki, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Persia, tetapi lebih kepada ahaqiyah, lebih karena bangsa Indonesia memiliki kesiapan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang banyak orang yang berbicara tentang Turki. Banyak teman-teman kita yang sudah berangkat ke Turki. Saya sudah berangkat ke Turki. Ternyata geliat keberagamaan para pemuda lebih hebat Indonesia dibanding dengan di Turki. Turki menonjol itu karena ada media sosial. Karena pemimpin mereka Erdogan yang kemudian didukung oleh dunia informatika, sehingga luar biasa Turki menjadi pilar kemajuan Islam. Tetapi mari kita lihat, silahkan Anda jangankan 1 pekan di Turki, 2 hari, 3 hari di Turki, apa yang didapat? Masjid-masjid lebih banyak dihuni oleh orang-orang sepuh. Di mana anak-anak muda mereka? Anak-anak muda mereka masih banyak terjebak dalam sekularisasi. Masih banyak terjebak dalam dunia-dunia kebarat-baratan karena berseberangan dengan Eropa. Teman-teman, kita tidak usah mencela negara Turki, tetapi saya ingin menyampaikan bahwa Turki yang sekarang ini dijago-jagokan sebagai pilar kebangkitan, ternyata mereka hanya memiliki Erdogan saja. Tetapi bangsa Indonesia memiliki bangsa yang lebih siap. Pengajian-pengajian remaja, pengajian-pengajian pemuda Indonesia ramai. Setiap kali ada Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz muda, Ustadz Hanan At-Taqi, dimanapun meluber anak-anak muda yang ngisi. Tidak ada orang tuanya. Ini sebagai tanda bahwa kebangkitan itu akan datang dari Indonesia. Bukan karena sunnatut tadawul, tetapi karena bangsa Indonesia lebih memiliki kesiapan. Hanya permasalahannya satu. Permasalahannya adalah permasalahan kepemimpinan yang tidak dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga aura kebangkitan Indonesia pun banyak terjegal dengan informasi-informasi yang dikaburkan oleh dunia luar atau mungkin oleh para pegiat-pegiat sosial di Indonesia itu sendiri. Tetapi demi Allah, 212 gerakan bukan gerakan kecil, 411 bukan gerakan politik makar, tetapi ini adalah gerakan politik kesadaran yang menjadi titik kulminasi dari kegelisahan bangsa Indonesia ketika dari batin begitu sangat kuat dorongan ingin dan mendambakan tentang syariat Islam, mendambakan tentang Islam sebagai sebuah solusi untuk kemajuan bangsa, tetapi para pemimpinnya relatif cenderung tidak memiliki gagasan-gagasan yang brilian yang mengimbangi dorongan-dorongan dari bawah. Ala kulli hal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bangsa Indonesia memiliki perbankan syariah, bank, koperasi-koperasi syariah, anak-anak muda sadar anti riba, anak-anak muda sadar tentang perekonomian syariah, pendidikan, jilbab-jilbab, penghafal-penghafal Quran, yang hampir setiap masjid sekarang memiliki para penghafal Quran. Ini ma'asyiral muslimin menjadi sebuah aset bangsa Indonesia yang siap untuk dipimpin untuk menuju sebuah kebangkitan umat. Inilah yang kita rasakan dan inilah yang kita lihat
bahwa pengajian-pengajian yang menjadi awal dari sebuah kesadaran untuk bangkit di Indonesia lebih ramai. Saya hidup di Pakistan 8 tahun, pengajian pemuda tidak ada. Masuk Turki, pengajian pemuda hanya di kampus-kampus, tetapi di masjid-masjid perkampungan tidak ada. Masuk ke Mesir, tidak ada. Hanya ada di Indonesia, apalagi di Arab Saudi, sungguh tidak ada. Hanya ada di Indonesia. Kajian-kajian anak muda, kajian-kajian anak-anak remaja, bahkan kajian-kajian kaum ibu dimanapun. Pengajian ibu-ibu sangat padat. Bahkan jadwal setiap hari pengajian ibu-ibu selalu ada, berkeliling dari masjid ke masjid. Ini adalah geliat tolabul ilmi yang akan membuahkan kesadaran. Kesadaran beragama akan membuahkan kesadaran untuk bangkit setelah kita terpuruk berabad-abad lamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tetapi kita berhadapan dengan hambatan-hambatan yang tidak boleh kita kesampingkan. Hambatan yang paling menonjol adalah neokolonialisme. Kita sedang dijajah dengan bentuk kekinian. Kita tidak melihat ada bendera negara asing yang menggantikan bendera merah putih, tetapi kedaulatan kita terasa tidak seperti berdaulatnya bendera yang sedang berkibar. Ada keterbatasan-keterbatasan yang tidak bisa secara vulgar disampaikan, tetapi semua pun merasakannya. Ini adalah isu neokolonialisme, di mana negara asing lebih banyak menguasai sumber daya alam dibanding dengan pribumi-pribumi. Lahan-lahan pekerjaan lebih banyak diberikan kepada para pendatang-pendatang asing dibandingkan kepada pribumi-pribumi yang sedang terlunta-lunta mencari lahan-lahan pekerjaan. Apalagi sekarang ketika masa pandemi, ketika lahan-lahan pekerjaan yang ada pun tergulung karena pandemi yang begitu sangat dikemas dengan sedemikian rupa, sementara orang-orang asing hampir tidak ada batasan-batasan untuk terus semakin merajalela, bukan hanya sumber daya alam, bahkan sampai ke wilayah-wilayah perpolitikan, bahkan perundang-undangan pun mereka merangsek masuk karena mereka mempunyai kuasa. Inilah yang disebut dengan neokolonialisme. Yang kedua adalah gerakan pengkaburan atau deislamisasi. Bahasa Arabnya gerakan at-tashkik, gerakan at-tasyawuh, mengaburkan ideologi keagamaan dikaburkan dengan ideologi negara. Pancasila dibenturkan dengan agama. Orang yang fanatik terhadap agama dianggap sebagai musuh ideologi negara. Bahkan orang yang paling Pancasila tidak terlihat di antara mereka paling beragama, dibentur-benturkan antara ideologi. Antara kita harus beragama secara fanatik lalu berhadapan dengan anti Pancasila, atau kita harus Pancasilais tetapi kita tidak boleh fanatik terhadap agama. Benturan-benturan inilah yang membuat umat menjadi bingung antara kita sebagai pengamal agama ataupun sebagai pengamal Pancasila. Kemudian berikutnya adalah deislamisasi politik, di mana masjid tidak boleh bicara politik, atau khutbah-khutbah tidak boleh bersentuhan dengan politik, atau politik yang dikebiri seolah-olah tidak memiliki lahan untuk dibicarakan di dunia Islam. Ma'asyiral muslimin, tokoh-tokoh politik Islam dikriminalisasi, diawasi, dicurigai, kemudian dibatasi langkah geraknya. Hadirin yang dimuliakan, politik belah bambu antara satu kelompok yang dijunjung, kelompok yang lain ditindas, dipijak, satu kelompok dibantu dengan APBN, satu kelompok lagi dimiskinkan. Ini adalah sebuah kenyataan yang dihadapi. Tetapi apapun, kembali kepada surat Al-Baqarah, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan masuk surga tanpa sebuah ujian?
Hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina amanu walamma alladzina min qablikum massathum al-ba'sa wadh-dharra. Orang-orang yang terdahulu telah diuji dengan ba'sa, dengan dharra, bahkan mereka zulzilu, bahkan mereka diejek, digunjing, diusir, hatta yaqul, sehingga mereka berkata, bilakah pertolongan Allah ini datang? Tentu saja hambatan-hambatan ini membuat kita berada di dalam ujian yang panjang. Tetapi setelah ujian itu akan datang kemenangan. Seperti mana Rasul berhijrah lalu Madinah menjadi jaya. Seperti mana Musa berhijrah kemudian ada di negeri Madian dengan istri, dengan Nabi Syuaib, dengan pertolongan, bahkan sekembalinya ke Mesir menjadi Rasul, mendapatkan kitab Taurat. Proses ini harus dilalui untuk sebuah kebangkitan. Karena apa? Karena ternyata di tengah-tengah kita masih banyak orang munafik yang harus diketahui siapakah mereka. Gerakan nifak di tengah-tengah kita. Ada orang-orang yang masih berada di dalam dunia yang kabur, dunia musyawwahah, antara mereka ada di dalam gerakan yang murni atau mereka ada di dalam gerakan yang sesat. Ini semuanya adalah ujian at-tasfiyah, sehingga kita muncul menjadi sebuah gerakan yang murni, yang kemudian oleh Allah akan dibangkitkan dan kita akan diberikan kemenangan. Itu saja teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Kebangkitan Islam akan kita raih, dan negara Indonesia adalah inisiatornya. Kita adalah pilarnya, dan tentu saja memerlukan orang-orang yang siap bertempur dan siap memikul panji-panji kebangkitan itu. Siapakah mereka? Kalau ada 1000, kita salah satunya. Bila ada 100, kita salah satunya. Dan bila 10, kita harus ada di antara mereka. Dan bila 1 orang, kitalah orangnya. Mudah-mudahan kita terpilih menjadi inisiator kebangkitan Islam di abad ke-15. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.